Balap Eropa bukan lagi mimpi, tapi jalan berdarah. Dulu, balapan di Eropa terasa seperti mimpi jauh bagi pembalap Indonesia. Tapi sekarang, kita bicara realitas. Kita punya Veda Ega Pratama, anak muda dari Gunung Kidul, bukan dari keluarga konglomerat, bukan juga hasil beli slot balap. Tapi dia tampil reguler di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, dua jalur paling brutal di bawah MotoGP. Veda bukan cuma tampil, dia bikin geger. Tapi pertanyaan $1 juta adalah gimana caranya bisa sampai ke sana? Apa yang dibutuhkan dan berapa biaya yang harus disiapkan? Ini bukan soal uang saja, ini tentang mental baja, fisik yang tahan dihantam, dan konsistensi performa. Ingin tahu lebih lanjut? Satu hal pasti, ini bukan tiket yang bisa dibeli di toko online. Ini jalur berdarah dan hanya yang paling tahan banting yang bisa melangkah. AHRS, pintu gerbang ke dunia nyata balap. Langkah pertama untuk masuk ke dunia ini bukan langsung ke Eropa, tapi ke tempat yang disebut Astra Honda Racing School. Inilah akademi tempur yang digagas PT AHM. Disinilah Veda ditempa. Bukan sekedar latihan teknik, tapi semua aspek, mental, stamina, attitude, adaptasi media, dan bahkan manajemen waktu. Di AHRS, kamu tidak diajari jadi pembalap, kamu dilahirkan kembali sebagai atlet profesional. Disinilah mentalmu dibongkar, dirakit ulang, dan diuji dalam tekanan. Gagal di sini, lupakan semua mimpi ke Moto3. Menurut Anggono Iriawan, AHRS adalah jalur resmi. Kamu nggak bisa asal daftar. Kamu harus masuk radar AHM dan lolos seleksi ketat. Kalau kamu berpikir ini seperti klub motor biasa, kamu salah besar. Asia Talent Cup, neraka pertama yang resmi. Lulus AHRS, kamu belum pantas naik pesawat ke Spanyol. Kamu harus bertarung dulu di Asia Talent Cup. Ini bukan kejuaraan lokal, ini seleksi benua. Pembalap dari Jepang, India, Thailand, Filipina, semua rebutan tempat. Dan Dorna, promotor MotoGP langsung yang menyeleksi. Di sini kamu bukan siapa-siapa, hanya nomor di grid. Dan kalau kamu lambat, kamu dilupakan. Jadi jangan kira ini ajang main-main. Veda, dia berhasil masuk, tapi 1 detik lambat dan karirmu tamat sebelum dimulai. Lulus Asia, selamat, kamu baru masuk gerbang Eropa. Kalau kamu bisa bertahan di ATC, maka kamu baru dapat izin melirik Eropa. Tapi jangan mimpi langsung ke Moto3. Sekarang jalurnya berubah. Harus masuk dulu ke European Talent Cup atau Red Bull Rookies Cup. Seperti yang dilalui Veda dan Ramadipa. ETC adalah kompetisi keras dengan motor standar, tapi pembalap gila-gilaan. Rookies Cup lebih parah. Diadakan di trek-trek MotoGP dengan motor spek KTM 250 yang identik. Semua mata tim dunia ada di sini. Ini bukan lagi lomba, ini gladiator arena. Kalau kamu tidak punya konsistensi di sini, maka mimpi Moto3 tinggal wacana. Red Bull Rookies Cup, medan gladiator para pemula gila. Veda Ega tampil di Rookies Cup 2025 dan bikin kejutkan semua orang. Runner up. Bayangkan, bocah Indonesia ngalahin rider Spanyol, Italia, Jepang di kandang mereka sendiri. Tapi jalan ke sana bukan cuma soal cepat, harus adaptasi. Cuaca dingin, makanan beda, bahasa asing, jam tidur rusak, jet lag, belum lagi mental saat jatuh di tikungan 8 Misano atau high side di Spielberg. Di Rookies Cup, kamu harus jadi predator. Satu momen lemah, kamu disingkirkan. Jadi, kalau kamu pikir balap di Eropa itu soal seru-seruan dan vloggeran, kamu harus nonton ulang Crash Compilation para rookie. Di situ realitasnya. Semua ditanggung, tapi bukan buat semua orang. Orang suka bertanya, berapa biaya untuk ikut balap di Eropa? Jawabannya mengejutkan, gratis, $0. Tapi tunggu dulu, gratis bukan berarti semua bisa ikut. Yang dibiayai oleh PT AHM adalah mereka yang sudah dibina, dilatih, diuji, dan terbukti siap. Kamu bukan beli tiket, kamu harus dipilih. Dan begitu kamu terpilih, tanggung jawabnya jauh lebih besar dari sekedar ikut lomba. Veda nggak keluar duit, tapi bayar dengan darah, waktu, dan keringat. Jadi kalau kamu hanya mengejar spotlight tanpa siap berkorban, lupakan. Taruhan fisik dan mental, bukan cuma modal bakat.
Biaya finansial mungkin nol, tapi biaya fisik dan mental luar biasa besar. Cedera, tekanan, ekspektasi, homesick, dan kompetitor yang kejam. Satu race gagal bisa bikin kamu dilupakan tim. Dan kamu sendirian di Eropa. Keluarga jauh, teman-teman di Indonesia. Makanan beda, emosi naik turun. Jadi, siapkah kamu menukar semua itu demi satu mimpi balapan di Moto3? Veda berhasil karena dia nggak cuma punya skill, tapi juga mental setajam baja dan support system yang kuat. Tanpa itu, kamu akan kalah sebelum sempat start. AHM tidak asal pilih, tapi investasi jangka panjang. Kenapa AHM bersedia keluar dana ratusan ribu euro untuk satu pembalap? Karena mereka tidak lihat satu race, tapi 5 tahun ke depan. Mereka cari talenta yang bisa tembus Moto3, lalu Moto2, dan MotoGP. Mereka investasi di masa depan Indonesia, dan mereka hanya akan mendukung yang konsisten, bukan yang viral sesaat. Veda dapat kepercayaan itu karena dia konsisten, kalem, dan tidak neko-neko. Fokus kerja, bukan pembalap viral, bukan pembalap instan, tapi produk sistem panjang. Veda sudah tembus, Ramadipa sudah mulai jejaknya di ETC dan Rookies Cup. Artinya sistem ini berhasil. Sekarang pertanyaannya, giliran kamu kapan? Mau ikut AHRS, latihan, masuk ke program resmi, atau masih fokus jadi pembalap TikTok? Dunia balap Eropa tidak menunggu, slot terbatas. Tim hanya peduli siapa yang tercepat dan terkuat, bukan siapa yang punya fans terbanyak. Jadi kalau kamu serius, kamu tahu harus mulai dari mana. AHRS, bukan sensasi. Kesimpulan, semua bisa, tapi tidak semua mampu. Jalur menuju Moto3 dari Indonesia itu nyata, sudah ada peta jalannya. Tapi jalan ini tidak ditaburi emas, yang ada hanya keringat, debu, crash, dan pengorbanan. Veda adalah contoh bahwa anak Indonesia bisa, tapi dia bukan keajaiban, dia adalah hasil dari sistem. Jika kamu mau ke Eropa, kamu harus siap dengan semua risikonya. Karena ya, memang semua ditanggung, tapi bayarannya bukan uang, melainkan seluruh hidupmu.